Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Isma'u ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah Jumat kita siang hari ini akan membahas tentang ru'yatullah, artinya melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dari sebuah pertanyaan, Ustadz, bisa enggak orang-orang itu atau manusia melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan dalam kitab Faidul Mukhtarah karangan Habib Zain Ibrahim bin Semit. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwasanya manusia itu bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Cuman untuk melihat Allah di dunia itu tak semua manusia. Hanya manusia-manusia pilihan yang mampu melihat Allah. Apa contohnya? Para nabi dan rasul. Karena kalau bukan nabi dan rasul, dia bertemu dengan Allah, habis itu matanya buta. Itu resikonya seperti yang terjadi pada sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas. Tapi kalau kita mohon berdoa untuk bertemu dengan Allah, boleh nggak Ustaz? Ya boleh. Nanti kalau dikabulkan resikonya. Karena itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu berdoa juga supaya bertemu dengan Allah. Seandainya berdoa ingin bertemu Allah di dunia dilarang, itu tak mungkin dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian kalau di akhirat bagaimana Ustaz? Maka orang-orang yang beriman itu semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuman lihatnya dari dekat atau dari jauh itu tergantung amalannya masing-masing. Kalau amalannya banyak, mudah-mudahan bisa dekat, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang kafir itu tak bisa melihat Allah. Jadi orang kafir, orang yang buta mata hatinya, besok di akhirat itu tak akan bisa melihat Allah. Disebutkan dalam Quran, wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia buta, besok di akhirat pun akan buta dan sesat jalannya. Ketika turun ayat ini, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Itu sedihnya luar biasa. Kemudian lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, ketika turun ayat ini saya sedih kali. Saya ikhlas buta di dunia, saya bersabar tak bisa melihat di dunia, tapi saya tak kuat besok di akhirat juga buta. Nabi pun tak bisa menjawab. Enggak lama kemudian turunlah ayat, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, disebut dalam Quran yang maksudnya yang buta itu bukan buta matanya, tapi yang buta mata hatinya. Orang yang buta mata hatinya besok tak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya mati, tak bisa membedakan kebenaran, tak bisa membedakan kebatilan.
Ada orang salah pun tetap didukung, ada orang berbuat zalim pun didukung. Itu artinya mati. Resikonya apa? Oh, besok di akhirat tak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk ahli surga adalah nikmat ketika mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat yang lain dibandingkan dengan nikmat ketemu dengan Allah, itu tak ada apa-apanya. Padahal nikmat penduduk surga itu sangat luar biasa. Satu orang itu kekuatannya diberi 100 orang kekuatan. Jadi satu orang di ahli surga itu sama dengan 100 orang di dunia. Baik dalam hal makan, baik dalam hal minum, ataupun hubungan suami istri. Subhanallah. Makannya bisa banyak, minumnya bisa banyak, hubungan suami istri pun enggak diragukan lagi. Itu keutamaan Allah berikan penduduk surga. Ketika banyak makan, banyak minum pun tak ada keluar air besar, tak ada keluar air kecil. Lalu keluarnya lewat mana? Maka keluarnya lewat keringat, dan keringat tersebut lebih harum daripada minyak kasturi. Itu keutamaan bagi Allah berikan kepada siapa? Oh, ahli penduduk surga. Berkumpul dengan suami istri, berkumpul dengan keluarga. Apa yang diminta langsung diberi. Apa yang terbesit dalam hati itu diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk ahli surga, ternyata ada yang lebih besar. Apa yang paling besar? Ketika mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya Ustaz supaya besok di akhirat bisa bertemu dengan Allah, supaya bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan dalam soal Kahfi ayat terakhir. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya cuma dua. Apa yang pertama? Falyamal amalan sholiha, banyak beramal soleh. Dan amal soleh di akhir zaman tuh yang keren apa diantaranya? Rajin ke pengajian, rajin nuntut ilmu, itu betul amal soleh. Dan amal solehnya keren. Karena Nabi pernah mengatakan pada sahabat, apa kata Nabi? Para sahabatku, innakum asbatum fi zamanin, kalian itu berada di suatu masa, di suatu zaman. Bagaimana kondisinya? Kasirin fuqaha'uhu, yaitu ahli fikihnya sangat banyak. Qalilin khutabahu, penceramanya sedikit, ustadznya sedikit. Kemudian qalilin sa'iluhu, orang yang minta pun juga sedikit. Kasirin mu'tuhu, tapi orang yang memberi itu sangat banyak. Pada masa Nabi itu ahli fikihnya banyak, penceramanya sedikit, yang minta sedikit, tapi yang memberinya banyak. Lalu apa kata Nabi? Maka pada saat itu fal amalu khairun minal ilmi, maka beramal itu lebih baik, lebih utama dibandingkan nuntut ilmu. Itu pada masa Nabi. Tapi besok kata Nabi, wasayati ala nasi zamanun, besok akan datang suatu masa pada manusia, suatu zaman pada manusia. Bagaimana kondisi zamannya? Kebalikan dari yang atas tadi. Kata Nabi, qalilun fuqaha'uhu, nanti di akhir zaman itu ahli fikihnya itu sedikit. Tengoklah sekarang kajian tuh banyak, tapi yang bahas fikih, oh tak semua ustadz mampu untuk membahas fikih, apalagi sampai fikih 4 mazhab. Oh, itu sangat berat. Ini terjadi. Nanti di akhir zaman tuh sedikit ahli fikihnya, tapi kasirun khutaba'u, ustadznya, penceramahnya itu sangat banyak. Kemudian kasirun sa'iluhu, orang yang minta pun juga banyak. Tapi qalilun mu'tuhu, orang yang memberi sedikit. Lalu apa anjurannya kata Nabi? Maka pada saat itu fal ilmu khairun minal amal, maka belajar menuntut ilmu itu lebih utama daripada beramal. Sekarang ini betul-betul terjadi. Apa nuntut ilmu lebih utama dari beramal? Karena beramal tanpa ilmu itu tertolak. Al amalu bigori ilmin mardudun, beramal tanpa ilmu itu betul-betul ditolak.
Orang tanpa ilmu dia tak bisa ngertikan, tak bisa membedakan mana yang lebih afdol, mana yang kurang afdol atau yang tidak afdol. Contoh, ketika kajian subuh sudah masuk waktu syuruk, ada jamaah berdiri dia sholat isyraq. Ini dia tak ngerti mana yang lebih utama antara sholat isyraq atau menuntut ilmu. Mana yang lebih utama? Oh, nuntut ilmu. Karena hukumnya wajib. Sunnah dengan wajib lebih dahulukan yang wajib. Selesaikan dulu kajiannya, baru nanti sholat isyraq. Atau ketika terjadi kultum zuhur atau ceramah, ustaznya ceramah, ustaznya tausiah, dia sholat sunnah dulu. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi antara sholat sunnah dengan nuntut ilmu lebih mana didahulukan? Oh, lebih didahulukan menuntut ilmu. Yang paling parah, sudahlah sholat terlambat, sholat sunnah, sholatnya depan ustaz. Ya salam. Tapi gara-gara apa? Ilmunya kurang. Maka kata Nabi di akhir zaman, oh nuntut ilmu itu keren. Amalan yang luar biasa lebih utama daripada amalan sunnah. Karena dengan ilmu tersebut menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan lain kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahal tariqan bilal jannah. Barang siapa nuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Tapi jelas ini bentuk amal soleh. Apa amal soleh yang lain yang mudah Ustaz? Baca sholawat, itu amal soleh. Ketika hari Jumat baca Al-Kahfi, itu keren. Orang yang baca Al-Kahfi dari Jumat, maka Allah beri nur, beri cahaya sampai Jumat yang akan datang. Dan insya Allah terhindar dari Dajjal. Barang siapa yang hafal Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, maka dia juga akan selamat dari Dajjal. Dajjal apa artinya? Tukang tipu. Dajjal yang sebetulnya belum keluar, tapi yang tukang tipu, oh banyaknya, luar biasa. Bagaimana supaya selamat? Di antara caranya rajin baca surat Al-Kahfi. Dan ini bentuk-bentuk amal soleh. Orang yang banyak amal solehnya, insya Allah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa syaratnya? Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-sekali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali melakukan kesyirikan. Orang kalau melakukan kesyirikan, jangankan ketemu Allah, masuk surga pun tidak. Orang yang melakukan kesyirikan belum sempat bertobat kemudian mati, maka selama-lamanya dia masuk neraka jahanam. Insyaallah ayatnya kita semuanya hafal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab, wal musyrikina, orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam, mereka besok masuk ke dalam neraka jahanam. Berapa lama waktunya? Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Maka orang yang banyak beramal soleh, tidak melakukan kesyirikan, insya Allah besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk nikmat yang paling besar. Mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senang beramal soleh, tidak melakukan kesyirikan, sehingga besok di akhirat, di surga, semuanya bisa bertemu, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya uli absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, wa bihi nasta'in wa la umri dunya watin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyai bertakallah faqad fazal muttaqun. Isma'u ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Fattahu ya Razak ya Muhawwil al ahwal hawil halana ila sanihal. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir
wala haula wala quwata illa bil aliyil azim. Allahumma khtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina a'malana wa ajal bi su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Palestin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.